Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan demonstrasi kontekstual topik 1 pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural. Kelompok 2 beranggotakan Radia Setiawan, Rustanti Widianingrum, Safira Danesti, Sarifah Fadilah, dan Siti Umul Khairati. Setelah menyaksikan 5 video pada ruang kolaborasi, kami akan membahas mengenai beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran di kelima daerah tersebut? Apa yang mirip atau sama dan apa yang berbeda? Pada video 1, faktor sosial berpengaruh dalam pendidikan dan proses pembelajaran di daerah pesisir pantai. Hal ini dikarenakan penduduk yang mayoritas nelayan serta akses ke kota yang cukup jauh, mengakibatkan ketertinggalan dalam hal pendidikan. Dari sisi siswa yang mengikuti proses pendidikan, mereka sangat kreatif dan terasah secara alami menyesuaikan kondisi tempat tinggal di pesisir pantai. Faktor budayanya yaitu mereka memanfaatkan mainan atau membuat mainan sederhana dari barang-barang yang telah ada di sekitar mereka. Sedangkan pada video kedua, faktor sosial berasal dari pengajar muda yang berasal dari Malaysia dan ekonomi warga yang kurang sehingga hanya sedikit lulusan yang kompeten untuk memajukan desa. Pada video 3, faktor ekonominya yaitu kendala akses jalan sehingga daerah tersebut kekurangan guru untuk mengajar, kurangnya fasilitas belajar, keterbatasan buku, kurangnya kelas sehingga satu kelas terbagi menjadi 2 kelas. Sedangkan faktor sosialnya yaitu di mana pekerjaan orang tua sebagai petani karet dan orang tua yang tidak menempuh bangku sekolah sehingga tidak bisa mengajarkan kepada anaknya terkait pelajaran di sekolah. Namun, keluarga tetap mendukung anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan yang layak. Pada video 4, faktor yang mempengaruhi pendidikan di daerah tersebut adalah faktor sosial dan budaya, di mana anak-anak tidak memiliki dukungan dan perhatian dari orang tua anak tersebut. Selain itu, faktor budaya pernikahan dini membuat siswa semakin tidak termotivasi untuk sekolah dan lebih memilih untuk melanjutkan hidup dengan berumah tangga. Pada video 5, faktor sosialnya yaitu untuk mendukung anak-anak daerah belajar mengenai sepak bola, maka didirikanlah suatu sekolahan sepak bola di sekolah tersebut. Antusias anak sangatlah baik. Dengan didirikannya sekolah sepak bola, pendidik menemukan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak yang ada di daerah tersebut. Selain itu, bakat yang dimiliki oleh anak didukung penuh oleh orang tuanya, sehingga terdapat anak yang berhasil mendapatkan predikat pemain terbaik dalam suatu pertandingan. Untuk mendukung keakraban antar siswa, maka didirikan base camp untuk tempat berkumpul dengan teman-temannya, dinamakan dengan Rumah Pelangi. Terkait faktor politik, agar program tetap berjalan, maka pengajar mengajak orang setempat untuk membantu melatih sepak bola kepada anak-anak. Sedangkan pada faktor ekonomi, ketika di sekolahan melakukan kegiatan belajar mengajar, anak-anak sangatlah aktif dalam belajar. Keadaan kelas yang dimiliki oleh sekolahan SD tersebut tergolong kurang layak, dikarenakan terdapat sekat tembok antar kelas yang rusak atau bolong, sehingga kelas yang lain akan berasa terganggu dengan pembelajaran kelas yang lain. Kemiripan atau perbedaan. Pada masing-masing video terdapat kemiripan, di mana kasus yang diangkat mengenai kegiatan belajar yang terjadi di daerah pedesaan, yang mana memiliki pengaruh faktor ekonomi dalam kegiatan belajarnya. Selain itu, faktor sosial juga ditemui di masing-masing video. Sosial yang dimaksud adalah bagaimana hubungan anak-anak dengan lingkungan sekitarnya, apakah didukung untuk bersekolah, atau tidak diberi motivasi untuk mengenyam pendidikan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana faktor-faktor tersebut dipertimbangkan dan kemudian diterapkan ke dalam strategi pembelajaran oleh pengajar yang ada di dalam video tersebut? Pada video 1, beberapa faktor digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pengajar
untuk mendukung proses pembelajaran di kelas, seperti pembelajaran berbasis game, serta sering mengaitkan dengan kondisi sekitar. Selain itu, pengajar juga menambahkan jam belajar sore atau bimbingan belajar yang tidak didapatkan di sekolah, seperti pembelajaran bahasa Inggris. Anak-anak sangat antusias dalam mengikuti setiap pembelajaran yang diadakan. Proses belajar yang dikemas dalam kegiatan games yang menarik juga membuat anak-anak antusias mengikuti proses kegiatan. Pada video 2, faktor kurangnya tenaga pendidik di daerah tersebut, sehingga Alvino, sebagai pengajar muda di Indonesia Mengajar Angkatan 5, menjadi pendorong pemuda desa agar memajukan pendidikan bersama-sama. Minimnya lulusan yang kompeten di daerah tersebut sebagai tenaga pendidik. Hanya sedikit yang berkuliah. Ada, tapi sedikit. Alvino memanfaatkan Ferry, mahasiswa yang berasal dari Mamuju dan pemuda desa untuk bersama-sama mengadakan lomba-lomba sebagai kegiatan pendidikan di daerah tersebut. Pada video 3, mengajarkan bahasa asing, membuat surat berupa tulisan, dan hasil karya gambar untuk sahabat pena. Meminimalkan fasilitas belajar dengan menggunakan alat peraga. Dalam video ini, alat peraga untuk pelajaran IPA yaitu sistem pencernaan. Membuat perlombaan puisi dan lagu, bertujuan untuk mengasah kemampuan siswa dan membimbing siswa yang memiliki bakat dalam seni. Mengajar keagamaan berupa mengaji sebelum maghrib, memberikan sumbangan buku bacaan, belajar bersama alam melalui pramuka, kemudian memberikan reward untuk peserta didik yang berprestasi. Pada video 4, Marten Sis, seorang pemuda dari Gerakan Indonesia Mengajar, memberikan pengertian bahwa belajar bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dia mengajak anak didiknya untuk belajar di luar kelas, agar anak merasa lebih senang belajar, dan diharapkan dapat memotivasi anak untuk selalu semangat belajar seperti ketika mereka belajar di luar kelas. Selain itu, kepala sekolah memberikan hadiah kepada peserta didik yang berprestasi. Dia bernama Armet. Hadiahnya sederhana, hanya berupa perjalanan keluar dari Tanjung Matol, yaitu melihat keramaian di kota. Setelah itu, Armet diminta untuk menceritakan kepada teman-temannya agar dapat memotivasi anak-anak yang lain untuk tetap semangat belajar. Pada video 5, dengan mendirikan sekolah sepak bola, kemudian melakukan metode pembelajaran yang seru, baik dengan games atau langsung praktek kepada alam. Kemudian, melakukan pembelajaran mengaktifkan penglihatan, gerakan, dan suara. Selanjutnya, melakukan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan, dari kelima video tersebut, faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, pengajar menggunakan strategi pembelajaran berupa pemanfaatan alam sekitar secara langsung digunakan sebagai media pembelajaran. Pertanyaan ketiga, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, apa yang akan Anda lakukan selain yang sudah dilakukan pengajar tersebut? Untuk video yang pertama, memberikan adaptasi atau pengetahuan tentang teknologi. Pembelajaran yang dilakukan bisa dimulai dari yang paling sederhana atau pengenalan istilah terkait perkembangan teknologi, atau pemaparan pentingnya pendidikan. Untuk video yang kedua, pada video tersebut, pengajar mengajarkan agar anak-anak berwawasan luas melihat pada kakak-kakak yang belajar di luar negeri. Saya sebagai pengajar akan melaksanakan hal lain selain yang ada di video. Saya akan mengajarkan kemampuan teknologi kepada anak-anak di daerah tersebut agar lebih pandai dalam kemampuan teknologinya.
Setidaknya mengenalkan tentang ikon-ikon yang ada di laptop. Sebab untuk dapat bersaing dengan pelajar lain, kita harus meningkatkan kemampuan-kemampuan kita. Untuk video yang ketiga, memberikan pendekatan kepada orang tua atau wali siswa terkait pentingnya pendidikan yang layak dan memberikan dukungan kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri anak-anak. Memberikan adaptasi teknologi berupa penggunaan gadget agar anak-anak tidak tertinggal dari perkembangan zaman. Bisa berupa pengajaran menggunakan keyboard, menggunakan alat peraga. Di dalam video belum diajarkan terkait faktor politik. Pendidikan politik yang bisa digunakan adalah melakukan musyawarah untuk menentukan ketua kelas atau menentukan suatu keputusan bersama. Selain itu, dapat diberikan pembelajaran dengan metode konstruktivisme agar siswa aktif dan kritis dalam menghadapi suatu permasalahan dan mampu menyatakan pendapatnya sendiri. Untuk video yang keempat, yang saya lakukan sebagai pengajar, yang utama yaitu memberikan pengertian pada mama papa daerah sekitar akan pentingnya pendidikan setinggi-tingginya, agar mereka dapat memberikan perhatian lebih dalam pendidikan kepada anak-anak mereka, sehingga dapat memutus tradisi pernikahan dini bagi anak-anak perempuan. Sedangkan pada video kelima, memberikan pengajaran terkait kecanggihan teknologi yang telah berkembang di perkotaan, seperti pelatihan mengetik, mencetak, dan lain-lain. Hal tersebut bertujuan agar anak-anak dapat pengalaman baru yang berkaitan dengan teknologi. Kesimpulan, dikarenakan dari kelima video pengajar belum memberikan pengajaran berbasis teknologi, maka kami akan melakukan pembelajaran dan pelatihan mengenai teknologi. Misalnya pelatihan pengoperasian handphone dan laptop untuk media. Pertanyaan yang terakhir, apakah dengan mempelajari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran mampu mengembangkan diri Anda untuk menjadi pendidik yang baik? Ya, setelah mempelajari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran, dapat mengembangkan diri kami bahwa ketika menjadi pendidik tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu pendidikan, namun juga harus bisa memahami kondisi masing-masing anak dan daerah sekitar. Atau dengan kata lain, kita harus memahami peserta didik dalam perspektif sosiokultural. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.